Tasnya apa itu, Boy? Tas. Mana? Ini tas Tino, nih. Seorang pencuri ditangkap di rumahnya di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Selasa malam. Tersangka Umar Yoni, 29 tahun, ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita 2 ponsel dan tas komputer jinjing hasil curian Umar. Seorang teman tersangka masih buron. Keduanya membobol sebuah rumah di Tanjung Senang, Bandar Lampung saat korban sedang tidur. Tersangka masuk ke rumah korban dengan cara mendongkel jendela menggunakan obeng dan besi. Korban menyasar barang-barang elektronik seperti ponsel dan komputer jinjing. Keluarin. Tasnya identik nggak ya? Mereka ini sistemnya hunting ya, keliling. Mereka mencari sasaran yang rumah sepi dan tidak ada teralis di jendelanya. Jadi mereka mencongkel lewat jendela dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi, lalu masuk pada saat korban tidur terlelap sekitar jam 4 subuh ya, menjelang sholat subuh, dan mengambil barang-barang elektronik, 1 unit laptop dan 4 unit handphone. Laptopnya ada? Belum. Sebagian barang-barang curian tersangka telah dijual. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pencuri motor masih terus bergentayangan di sekitar kita dan harus diwaspadai. Rabu siang, 2 pencuri menggasak motor pegawai minimarket di Jalan Sumatera Lintas Timur, Menggala, Tulang Bawang. Posisinya di sini. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang. Seorang pelaku berpura-pura belanja di minimarket tempat korban bekerja dan satu lagi mencuri motor. Keduanya lolos meski sempat dikejar pegawai minimarket lain yang mengetahui pencurian itu. Dia mungkin nggak dapet, bisa liatin dia. Baru lagi sholat. Bangun dari naruh barang, saya ngeliat dia. Yang gimana? Sudah di atas motor. Saya kira itu posisinya dia cuma numpang duduk doang kan. Kejadiannya. Saya sadar itu pas setelah melihat lampu motornya hidup. Ketika saya langsung jerit, "Pak, maling," kata saya. Langsung lari, kepala toko saya dari dalam, lari keluar sini, langsung dikejar. Pencurian motor itu sudah dilaporkan ke Polres Tulang Bawang. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Akibat kecanduan judi slot membawa petaka bagi Andika Hermawan dan Hendriansyah. 2 pemuda ini ditangkap polisi di rumahnya di Desa Tanjung Raja, Lampung Utara karena mencuri 1 karung biji kopi dan burung murai. Uang dari penjualan barang hasil curiannya itu rencananya akan digunakan untuk modal berjudi. Namun tersangka ditangkap sebelum bisa menjual barang-barang curiannya. Tersangka mencuri pada malam hari dengan mengendarai motor. Seorang tersangka bertugas mencuri dan satu lagi mengawasi lingkungan sekitar. Ambil burung, Pak. Burung apa? Burung murai. Di mana itu? Di Simpang Abung, Pak. Berapa ekor yang aman? 1. Sama apa? Sama kopi, Pak. Saya berhenti di motor, Henry yang ambil, Pak. Saya tunggu di motor, ditaruh terpalnya itu di atas motor. Kamu jual berapa? Burung Siapa, sama belum? kopi itu? Belum dijual, Pak. Motif pelaku melakukan kejahatan pencurian tersebut yaitu dengan cara mengambil 1 ekor burung murai berikut sangkarnya dan melakukan kembali pencurian terhadap buah kopi yang sedang dijemur di salah satu halaman rumah warga. Hasil pemeriksaan polisi rupanya tersangka sudah terlibat pencurian di 3 TKP. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang bendahara Dinas Sosial Bandar Lampung jadi terdakwa korupsi dana insentif petugas Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH.
Terdakwa bernama Siti Khomiati akhirnya divonis 2 tahun penjara. Vonis? Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang karena merugikan negara hingga 325 juta rupiah. Selain hukuman penjara, terdakwa juga wajib membayar denda 100 juta rupiah atau jika tidak membayar dikurung 2 bulan penjara. Pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima putusan hakim dan tidak akan mengajukan banding. Itu karena vonis yang diberikan lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah. Mbak, tadi gimana Mbak dengan vonis terhadap terdakwa Mbak? Apa tanggapannya gimana? Kalau dari pihak kami menerima. Tapi kalau saya sebenarnya tuntut berapa sih Mbak? 3 tahun 6 bulan. Vonisnya? Vonisnya 2 tahun. Denda atau gimana? Dendanya tadi itu 100 juta, terus nanti yang 162 itu harus dikembalikan. Tapi kalau dia tidak bisa mengembalikan, nanti disita harta bendanya. Oh, disita. Kasus korupsi itu bermula saat Dinas Sosial Bandar Lampung mendapatkan kucuran dana uang insentif 325 juta rupiah lebih untuk petugas PKH. Namun dana itu malah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 6789